Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini, khatib kembali mengingatkan, memesankan kepada kita semua agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berpondasi keimanan ataupun berikutnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak cukup hanya pondasinya iman saja, tapi tak berbakti kepada Allah. Kalau hanya sekedar iman, banyak orang Islam yang beriman. Kalau identitasnya dibuka, agamanya Islam, itu pasti iman. Tapi dari sekian persen banyaknya orang yang beriman, sangat sedikit sekali persentasenya mereka melaksanakan tuntutan iman, termasuk tuntutan pokok ibadah solat 5 waktu. Banyak orang Islam tak solat. Dan itu sebenarnya jamaah Jumat, di samping tugas para pendakwah, itu juga tugas kita semua untuk mengajak, untuk membimbing, untuk mengarahkan saudara-saudara kita yang sesama Islam tapi tak solat.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumat ini hanya kesempatan yang singkat. Waktunya sangat singkat. Dan barangkali tidak bisa mengcover, tidak bisa menyempurnakan dakwah kita yang menyentuh orang-orang yang belum sholat. Dan sebab itu tugas kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'idatu atau Dzulqa'dati. Boleh dibaca Dzulqa'dati, boleh dibaca Dzulqa'idati. Asal katanya apa? Qa'ada. Qa'ada yaq'udu. Qu'udan. Artinya duduk. Kalau maq'adun sampai duduk bangku, kursi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah dengan kalimat Dzulqa'idati, yang memiliki kedudukan, atau bisa katakan yang memiliki tempat duduk. Artinya apa? Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan orang yang memiliki tempat duduk. Apa maksudnya? Kalau orang sudah ada tempat duduk, berarti orang itu sudah siap. Sama dengan jamaah Jumat. Kalau dia sudah duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat, berarti sudah siap untuk menerima materi khutbah. Jadi kalau khatib sudah berkhutbah, dia masih bicara, berarti belum siap. Belum siap apa? Belum siap menerima kesempurnaan Jumat. Sebab jamaah Jumat, kalau khatib sudah berkhutbah, ada di antara jamaah yang berbicara, maka Jumatnya ketika itu kata Rasulullah, faqad laghaw, tak ada guna. Walaupun hanya bicara diam, jangan mengecek. Diam. Faqad laghaw, kecek Rasulullah. Maka sia-sia Jumatnya itu. Apalagi khatib sedang khutbah, dia main handphone. Jadi ini pendidikan, kesiapan kita. Kesiapan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah saja belum siap. Apalagi Dzulqa'dah ini kesiapan kita untuk menyambut Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan yang dimana ada dua ibadah yang harus dipersiapkan, bukan hanya moral tapi juga material. Apa ibadahnya? Haji. Haji tak bisa kalau tak pakai uang. Mau jalan kaki silakan, waktunya lama, tak dilarang. Tapi untuk zaman sekarang, saat perkembangan zaman kini, tak bisa rasanya ibadah haji dilaksanakan tanpa uang. Itu makanya Dzulqa'dah harus dipersiapkan materinya. Ibadah yang kedua, kurban. Kalau jamaah Jumat mau ikut kurban juga harus pakai uang. Kenapa? Karena beli hewan kurban. Artinya apa? Ibadah kepada Allah saja harus ada persiapan. Kalau mau ibadahnya bernilai sempurna. Tapi kalau hanya sekedar ibadah orang, ibadah hawa, saya bisa tuh. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah Jumat ini.
Kalau hanya sekedar ibadah Jumat caya, silakan mau tak khatib sedang khutbah. Caya. Wa man takallama, kata Rasulullah, fala jum'atalah. Siapa yang berbicara khatib masih khutbah, maka tak ada Jumat baginya. Rugi. Itu makanya dari rumah tadi kalau mau sholat Jumat, siap tidak kita menerima kesempurnaan Jumat. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap tidak kita menyambut bulan Dzulhijjah untuk menyempurnakan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah? Kurbannya sudah siap belum? Siap Buya, saya sudah punya uang. Tanya dulu, uangnya dari mana? Halal tidak? Kalau hanya ikut-ikut kurban bisa, cayah namanya. Ikut orang, ikut lewat, piti banyak bisa ikut. Tapi pertanyaannya di hadapan Allah, kurban awak ingin sempurna atau tidak? Kalau ingin dari sekarang siapkan. Itu makanya Dzulqa'dah. Buya, saya sudah daftar haji, Buya. Oke. Tinggal berangkat kan? Menjelang bulan Dzulhijjah. Tapi pertanyaannya, siap tidak kita menyempurnakan ibadah haji? Nanti pulang dari haji, tampil nilai-nilai moral dari ibadah haji. Jangan kita hanya dapat gelar haji, sudah berbangga. Gelar haji itu warisan Balando. Bangga dipanggan. Yang perlu dibanggakan dari gelar haji itu sikapnya berubah tidak setelah pulang haji. Jadi kalau tak ada perubahan sikap, jangan sekali-kali kita tulis nama haji itu, malu kita. Kenapa? Karena itu warisan Balando. Dulu Belanda menjajah kita, sangat takut dengan pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama kita. Belanda punya prinsip, kita buatkan tanda ciri khusus pejuang-pejuang Islam itu. Kalau dia sudah naik haji, berarti dia termasuk orang yang semangat juang. Mangko urang nan modeko kecek Balando, wa agih tando, tandonyo. Kalau ingolah pulang haji, agih tulisan H di belakang namanya supaya bisa ditandoi. Kok pergerakannya Pak? Jadi jangan bangga loh. Kalau tak merubah sikap. Itu makanya sebelum berangkat haji dibina, ada manasik haji. Bacaannya ketika tawaf. Semuanya diajarkan. Kapan diajarkan itu? Penyempurnaannya di bulan Dzulqa'dah ini. Jamaah Jumat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ingin khatib sampaikan kepada kita, bahwa satu, semua ibadah butuh persiapan yang matang kalau ingin sempurna ibadahnya. Kalau tidak, maka ibadah kita itu hanyalah ibadah yang cahaya. Poin satu. Poin yang kedua, pesannya apa? Semua ibadah yang hendak kita lakukan harus berpondasi kepada barang yang halal. Termasuk nih kita sholat, kan pakai baju. Nih baju biar buruk tapi pembelinya halal, nggak apa-apa. Daripada bajumu bagus, harganya mahal, tapi uang pembelinya dari uang haram. Dibawa sholat. Tuh mangkonyo doa awak kadang-kadang tak diijabah oleh Allah. Tapi awak tak sadar, baju nan awak pakai itu ndak dari nan halal. Itu sholat, apalagi naik haji, apalagi ikut kurban. Artinya semua ibadah harus berpondasi
kepada barang yang halal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh persiapan jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, poin penting pesannya adalah bahwa bulan Zulhijjah ini, Zulqaidah ini mendidik kita supaya kita mulai untuk menjembatani, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh pendekatan kepada Allah? Jamaah Jumat, orang kalau jauh dari Allah, maka dia akan merasa jauh pengontrolannya dari Allah. Dan sebaliknya jemaah Jumat, kalau orang sudah merasa dirinya dekat kepada Allah, aqrabu ilallah, dia merasa dekat dirinya dengan Allah, maka disitulah dia akan merasa senantiasa dikontrol dan diawasi oleh Allah, tanpa diawasi oleh orang lain. Kenapa kota impak masjid, kota impak musalla sudah dipasang CCTV sudut kanan, kiri, depan, belakang, masih dikupak golang? Dek karano dirinya ndak maraso diawasi oleh Allah. Coba itu yang kita tanamkan dari sekarang. Dan itu kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sejatinya diri kita itu adalah ketika kita sendiri. Kalau kita berada di tempat yang ramai, kita bisa mempoles diri kita. Itu makanya muncul pernyataan soalim. Memang ketika ramai dia soalim. Coba sendiri. Mulai dari handphone kita masing-masing, coba buka historinya. History TikTok, history YouTube, history Facebook, buka masing-masing. Itu sebenarnya diri kita. Kenapa? Karena kita merasa dekat dengan Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pesan ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di depan umum kita bisa menjelma. Apa jelmaan kita? Mulai dari pakaian bisa kita jelma. Cara kita bisa kita jelma. Tapi ketika kita berada sendiri, nah, disitulah kita menjadi sesungguhnya siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 poin penting ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah tidak kita terapkan, apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalaulah di antara kita ada yang enggan, Allah, apa itu? Disampaikan buya tu. Masuk dah. Allah malih ngarajon tu. Kalau ada misalnya di antara kita berprinsip seperti itu, maka kata Allah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Artinya apa? Allah ingin menyatakan dengan makna tersirat, Allah tak butuh kita. Yang butuh itu kita. Kita ngaku kaya, kita itu belum seberapa kaya dengan kekayaan Allah. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun kita kaya tapi kita tidak mau ikut berkurban, tidak jadi masalah bagi Allah. Apa untungnya Allah kita ikut kurban? Apa pula untungnya kita ikut kurban?
Apa ruginya Allah kita tidak ikut kurban? Apa ruginya kita yang tidak ikut kurban? Jadi Allah tak ada untung, Allah tak ada rugi ketika kita mampu tapi kita tidak melaksanakan kemampuan itu. Itu makna tersirat fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa kita renungkan, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi mukmin yang mencapai kesempurnaan dari semua ibadah yang kita lakukan. Faqtabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.